warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bertemu lagi dengan saya Kia dalam serial podcast Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugia Pranata. Hari ini bisa kita lihat ya, sudah meriah sekali di studio dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-45 Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugia Pranata. Khusus di hari ulang tahun ini kita akan membahas mengenai awal mula dan beberapa cerita menarik dari YKKS begitu. Saat ini saya sudah bersama dengan, boleh perkenalan dulu Pak? Ya. Terima kasih. Saya nama Tukiman Taruno Sayogo, biasanya dipanggil Pak Taruno. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen luar biasa di Universitas Katolik Sugia Pranoto dan Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Saya tinggal di Ungaran dan nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut kaitannya dengan ulang tahun ke-45 Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugia Pranoto. Baik, sungguh menarik ya. Jadi beliau ini seorang dosen gitu ya. Nanti kita akan bercerita bersama tentang bagaimana sih Yayasan Kesejahteraan Keluarga Sugia Pranata. Oke Pak, mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak, saya sebenarnya sangat tertarik dengan sejarah begitu ya Pak ya, karena kan kata orang kita tidak boleh melupakan sejarah begitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak awal mula yayasan ini muncul dan mengapa sih yayasan ini tuh muncul Pak? Ya, senang bahwa generasi muda seperti Kia tertarik dengan sejarah. Iya. Karena seringkali orang-orang muda itu kan jarang tertarik dengan sejarah. Iya. Ini tertarik. Nah, berkaitan dengan Yayasan Kesejahteraan Sosial Sugia Pranoto, sejarahnya tentu 45 tahun yang lalu didirikan oleh seorang ibu yang luar biasa pedulinya terhadap masalah-masalah kesejahteraan sosial keluarga. Iya. Ini namanya Ibu Juwaria. Ibu Juwaria. Ibu Juwaria. Pada 45 tahun yang lalu, beliau dengan beberapa orang itu sangat prihatin mengenai kondisi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan. Dan waktu itu kata-kata yang beliau selalu ungkapkan adalah kita harus penuh perhatian kepada orang-orang miskin. We have to option to the poor. Kita harus punya opsi kepada yang miskin. Jadi selalu ketika bicara itu, mari kita punya opsi terhadap orang-orang miskin. Kalau kemudian dalam perkembangan selanjutnya kosakata orang miskin itu menjadi berkembang, akhir-akhir ini sangat dikenal dengan KLMTD, itu diperluas, artinya K itu kecil, L itu lemah, M itu miskin, T itu tersingkir, D itu difabel. Jadi orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang masuk kategori difabel, itu yang menjadi perhatian utama dari yayasan ini, Yayasan Kesejahteraan Keluarga. Kata kuncinya kan kesejahteraan keluarga. Iya. Artinya bagaimana orang-orang yang termasuk KLMTD yang tadi awalnya oleh Bu Juwaria itu dikatakan option for the poor atau option to the poor, itu dicoba untuk diperhatikan, dicoba untuk diangkat. Kesejahteraan macam apa orang semacam itu? Banyak aspek. Masalah pendidikannya, masalah kesehatannya, masalah perekonomiannya, masalah tempat tinggalnya, masalah kekeluargaannya dan sebagainya, banyak aspek. Dan itu yang puji Tuhan sampai sekarang YKKS itu terus seperti Kia alami perhatiannya kepada masalah-masalah itu, kepada orang-orang yang terpinggirkan. Maka sekarang ini kemudian kita angkat lagi bagaimana
YKKS itu mempunyai semboyan yang lebih pendek, yaitu Levantes et Amplexus Marginem. Apa itu Pak makna dari semboyan? Saya Ya, sangat tertarik. ya betul. Jadi Levantes itu artinya mengangkat. Mengangkat itu artinya juga bisa menegakkan. Orang yang KLMTD itu kan dalam kondisi lemah apapun, butuh diangkat, butuh ditegakkan. Tetapi itu tidak cukup hanya ditegakkan, hanya diangkat, harus dimanusiakan. Maka kemudian amplexus, dirangkul. Orang kalau dirangkul itu kan sejajar, ya. Orang dirangkul itu kan diorangkan. Nah, maka kemudian Levantes et Amplexus Marginem. Marginem itu orang-orang yang marginal, dimarginalisasi, dipinggirkan. Kalau dalam konteks KLMTD tadi, T-nya itu terpinggirkan. Ini terpinggirkan itu bisa dari segala aspek. Aspek ekonomi terpinggir, tidak punya akses, pendidikan juga terpinggir, kesehatan juga bisa terpinggirkan, macam-macam. Maka kemudian marginem, orang-orang yang terpinggirkan. Levantes et Amplexus Marginem. Baik, sangat menarik ya pemirsa. Ternyata itulah semboyan yang sampai saat ini terus hidup di tubuh YKKS begitu. Nah, melihat dari semboyan tadi, kan tadi soal KLMTD, oke. KLMTD. Nah, kita melihat itu kan sesuatu yang beragam ya Pak ya. Apakah dalam tubuh YKKS itu apakah banyak keberagaman atau gimana Pak? Itu yang sejak awal berdirinya, sejak 45 tahun yang lalu, kita itu sadar betul bahwa kita itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat plural. Pluralitas ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditolak. It's given. Ini pemberian dari Tuhan sendiri bahwa kita berada dalam kondisi yang plural. Maka pendekatan kita pun sangat pluralistis. Baik mengenai orang-orang yang kita angkat sebagai staf di YKKS maupun orang-orang yang kita bantu, kita tolong, itu semuanya kita tidak pandang apapun. Pokoknya mau dan bersedia, mari kita bersama-sama. Karena YKKS toh tidak mampu untuk berbuat sendiri, harus bersama-sama. Tapi sekali lagi, masalah keberbedaan dan sebagainya itu tidak menjadi problem. Bahkan nanti bisa dilihat ketika dari teman-teman staf, akan ada yang perform, akan ada yang kemudian menangani suatu masalah ataupun bahkan pergi ke lapangan. Itu semuanya kelihatan betapa pluralitas itu kita junjung tinggi dan toleransi tentu saja. Orang yang menghargai pluralitas itu pasti hidupnya penuh dengan sikap toleran terhadap siapapun, agama, jenis kelamin, suku, tingkat perekonomian, dan seterusnya. Baik, berarti bisa disimpulkan ya Pak bahwa tubuh ataupun keluarga besar YKKS itu sangat menjunjung tinggi toleransi gitu ya Pak ya? Sangat menjunjung tinggi toleransi. Bahwa menggunakan kata Soegija Pranoto, seperti kita tahu bahwa Soegija Pranoto itu kan seorang uskup. Uskup itu dalam hierarki gereja Katolik itu adalah seseorang yang diangkat oleh Paus, pimpinan tertinggi gereja Katolik di Vatikan, ditempatkan di suatu wilayah yang namanya keuskupan, maka dia disebut uskup. Nah, meski nama beliau karena sangat terkenal, bahkan menjadi pahlawan nasional, kita abdikan sebagai nama yayasan ini, Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegija Pranoto, karena kami menghargai betul jasa beliau. Jasa beliau itu adalah yang sangat-sangat dikenal oleh masyarakat luas. Kita itu orang Indonesia, maka harus 100% Indonesia. Tetapi sebagai orang Katolik, karena beliau uskup gereja Katolik, beliau juga mengatakan harus juga 100% Katolik.
Jadi kalau kamu menjadi Katolik, itu betul-betul Katolik 100%. Jangan hanya 50%, jangan hanya 25%. Tapi sebagai warga negara Indonesia juga harus 100% warga negara Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Oke, berarti mengangkat nama Soegijapranata itu kepada perjuangannya begitu ya Pak ya. Ya. Jadi kita mengambil sisi nasionalismenya gitu ya Pak. Jadi kita tidak mengotak-kotakan ini Kristen, Katolik, Islam dan lain sebagainya, tidak ya Pak ya. Jadi memang perlu diketahui juga bahwa teman-teman di Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata juga memang dari staf dan beberapa jajaran yang lain memang sangat keberagaman begitu ya, baik ras, suku, agama dan lain sebagainya. Oke Pak, tadi membahas mengenai perjuangan dan nilai perjuangan. Ada tidak sih Pak nilai perjuangan yang dimiliki YKKS dan harapannya mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat umum agar saling memahami begitu nilai perjuangan yang mungkin bisa dicontoh dari YKKS begitu Pak? Nilai perjuangan yang kemudian kita rumuskan tadi dalam hal Levantes dan Apesus, dalam hal mengangkat dan merangkul, itu kan sebetulnya sudah sangat jelas. Bagaimana misalnya terhadap anak-anak sekolah. Kita kan di YKKS menangani antara lain yang disebut sekolah ramah anak di sekolah, di jumlah sekolah. Yang namanya ramah anak itu kan kaitannya juga dengan bagaimana orang tua, sekolah, masyarakat itu melaksanakan dan melakukan pendekatannya terhadap anak itu betul-betul ramah. Sehingga kalau semuanya sudah ramah, maka lingkungan itu akan menjadi layak. Layak untuk siapa? Layak untuk anak. Baik. Jadi pendekatannya kepada anak itu ramah. Tetapi suasana yang ditimbulkan oleh keramah, maka kemudian suasananya itulah yang kemudian disebut layak. Itu kalau tadi ditanyakan ini nilai plus yang dimiliki oleh YKKS bekerja sama dengan pemerintah daerah itu mengembangkan bagaimana sungguh-sungguh layak kehidupan ini. Oke, yang terakhir saya minta nih Pak untuk ucapan ataupun harapan dari Pak Taruno di ulang tahun YKKS ke-45 tahun Pak. Ada nggak Pak yang ingin disampaikan untuk YKKS dan mungkin harapan-harapannya begitu? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, saya mengucap terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah Kota Semarang maupun juga kabupaten lain yang telah berkenan untuk menjalin kemitraan bekerjasama dengan kami YKKS. Yang pertama. Yang kedua, saya sangat berharap terhadap orang-orang muda. Dan saya sangat bangga bahwa staf yang ada di YKKS ini sebagian besar muda. Ini sangat membanggakan bagi saya karena di tangan mereka lah, di tangan Anda semua yang muda-muda inilah kelangsungan untuk merangkul atau mengangkat dan merangkul orang terpinggirkan itu berada di tanggung jawab Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu ulang tahun ke-45 ini menjadi tonggak bagi kami untuk terus menapak ke depan. 45 tahun kalau ukuran keluarga memang barangkali sedang membangun sebuah mimpi. Kalau sebuah keluarga mungkin sudah punya rumah, sudah punya hal-hal yang kemudian dianggap sebagai sebuah kekayaan dan sebagainya. Tetapi sebagai sebuah yayasan, kita meskipun memang jatuh bangun tetapi terus mau maju, terus mau merangkak maju bersama-sama dengan siapapun yang berkehendak baik untuk kepentingan anak dan perempuan terutama di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Taruno atas waktunya sudah berbagi cerita gitu yang sangat menarik. Baik pemirsa, mungkin untuk menutup video pada hari ini begitu ya, ada sedikit benang merah yang mungkin bisa saya ambil dari perbincangan santai kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa dewasa ini adalah era kita untuk berkolaborasi dan saling mentoleransi. Artinya apa? Bahwa perbedaan itu memang sudah diciptakan oleh Tuhan dan kita sebagai manusia bertugas untuk mengambil makna dari perbedaan tersebut. Toleransi, kolaborasi adalah salah satu solusi dan kemudian harapannya untuk YKKS ke depan semoga terus bisa mengepakkan sayapnya ya Pak ya, terus bisa berpijak dan bermanfaat bagi orang banyak. Sekian dari saya Kia selaku host pada hari ini.
Sampai jumpa di serial podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.